Ini ada satu pertanyaan. Jadi ada satu segmen nanti kita akan roll di sini setiap beberapa pertanyaan ada pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada beberapa orang sebelumnya sudah kita rekam. Oke. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Iya, jadi gini Bang Ade. Bang Ade ya. Warga teh pengen tahu. Oke. Halo, nama saya Vino, saya session drummer dari Jogja. Mau tanya buat Mas Ariel, suka belanja gear apa enggak? Kalau iya, gear paling mahal apa yang Oke. Belanja gear, itu lumayan banyak sih sebetulnya. Apalagi pas udah jadi profesional gini kan jadi banyak yang mesti dibeli ya. Yang paling mahal, mikrofon tetap paling mahal kayaknya. Oh ya? Mikrofon. Lu punya mikrofon berapa biji? Satu, tetap satu. Kalau satu cadangan yang kabel tetap. Oh tetap kabel ya, iya. Yang itu Mikrofonnya apa sekarang? sama sih kayaknya, mikrofon sama gitar hampir sama harganya. Shure Yang? Shure yang, aduh. KSM. Kayaknya Dulu sih lu pernah KSM seingat gue ya? Bukan sistem baru tuh, sistem baru yang chargerannya juga satu rak gitu. Kok gue lupa, Advin, apa namanya gue lupa. Pokoknya Nanti kalau inget WhatsApp ya, biar gue tinggal ngedit masukin gambarnya. Iya, boleh, dong. Boleh. Kalau gitar apa yang paling mahal? Gitar yang paling mahal, secara gue cuman vokalis sih biasanya, jadi gitar akustik yang mahal. Martin, iya. Martin D28. Lo punya berapa Martin? Enggak, satu aja. Masa? Yang satu udah Iya, tapi aku siapa tahu kan punya, enggak, gue punya 5 gitu. Yang ini. Tapi yang Martin itu buat rekaman. Oke. Yang live, lo kalau yang bawa-bawa? live sejauh ini sering ganti-ganti gitar. Akhirnya live itu yang paling enak dipakai sampai sekarang tuh yang GS Mini, Taylor. GS Mini. Kenapa paling enak? Nggak tahu kenapa. Pokoknya Size-nya atau? Taylor GS Mini, pick-up-nya ganti pakai KNK. Oke. Suaranya natural banget udah, kayak bertahun-tahun Curlingnya enak gitu ya? Bertahun-tahun pencarian kayak akhirnya selesai. Kayaknya ini aja deh udah gitu. Kemarin Eros juga teks itu, Ril, ini gini. Oh, aku pakai ini mas, pakai ini. Oh, pokoknya enak. Kalau mobil-mobilan lo? Mobil-mobilan? Efek. Oh, mobil. Tunggu, bahasa Sundanya apa ya? Mobil-mobilan bener kan? Efek mobil-mobilan iya. gitu. Ya, karena anak band Jawa beda ngomongnya apa? Mobil-mobilan? Hah? Kode-kodoan itu. Kalau anak Bandung ngomongnya emang mobil-mobilan, bener? Oh, kita lagi ngomong gear pokoknya nih. Iya, gear. Oke. Kalau gear itu sebenarnya lebih ke preamp sih. Karena kan kalau gitar akustiknya itu nggak perlu apa-apa. Malah kalau gue tuh sistemnya sekarang gini. Lumayan semi digital. Jadi semuanya masuk ke dalam UAD di komputer. Oke. Komputer. Pakai sound cardnya, pakai Apollo 8. Jadi Apollo 8 semua efeknya dari situ jadinya. Dia kan punya bawaan sendiri, jadi software. Iya. Kayak Voice of God tuh biasanya pakai buat bass. Gue pakai kalau buat lagi nyanyi lagu akustikan, jadi kan dia lebih warm. Gitu, kayak suaranya kayak gitu. Begitu. Kalau preamp itu pakai astaga apa namanya? Yang warna ungu itu. Manly. Ya, pakai Manly preamp-nya buat vokal. Dulu bass sempat pakai reverb pakai apa namanya? Kok gue lupa ya. Pokoknya diracunin sama Oki lah. Bentuk delay-nya sempat pakai yang aneh-aneh, yang vintage gitu. Cuman akhirnya sekarang yang udah klop banget tuh ya udah itu. Jadi pakai Apollo 8, Universal Audio. Lexicon bukan? Bukan pakai Lexicon. Helicon bukan? Dari B itu apa ya? Oke, ntar gue pikir. Babang Ade, balik lagi gue. Pokoknya yang dipakai sama Chris Martin aja. Oh, gue oke. kan searching gitu sih. Kok dia enak banget ya? Pakai apa gitu reverb cari gitu.
Ternyata dia pakai reverb yang memang dipakai buat mixing mastering. Tapi dibawa ke live sama dia gitu. Jadi tahap pertama itu sebelum pakai yang komputer itu memang pakai yang tabung beneran ya. Jadi fisiknya dibawa gitu. Jadi mainly beneran bawa fisik buat manggung. Cuman satu kesempatan listriknya bermasalah di Lampung kalau nggak salah. Jepret. Preampnya kebakar. Jadi kayak habis itu kayak lu sih kayak gituan tuh di studio tempatnya kenapa dibawa live? Masa harus bawa stabilizer sendiri, ribet banget ya? Ya gitu, akhirnya diganti pakai komputer itu. Abis itu apa lagi gear gue ya? Itu buat vokal, efeknya. Paling sekarang ada autotune dikit. Karena kepentingan ini apa? Kepentingan kalau di panggung suka lari-lari kan ya? Gini guys, autotune itu adalah kalau kita nyanyi terus agak meleset dikit, bukan fals ya, supaya pas gitu hit the note-nya. Jadi misalnya gitu. Nah itu biar langsung otomatis pas gitu. Betul. Kadang-kadang tuh kalau lagi nyanyi sambil lompat tuh kan suka ganggu ya. Iya betul. Ada dikit gitu, itu yang ngebantuin dikit. Jadi tipis aja sih, tipis. Lumayan lah ya itu ngebantu. Apa lagi ya? Gitar masuk ke sana juga. Vokal sama gitar tuh masuk ke situ. Masuk UAD juga, masuk UAD. Ada efeknya sendiri. LA2A palingan buat ininya. Buat kompresornya. Udah, itu doang sih. Nah, semoga terjawab ya. Jadi memang perlu menabung. Ya, kalau nggak pasti kan itu tanggung jawab ya. Kalau gue tanggung jawab of course, ya. Bayarannya tinggi dikasih, habis itu juga masa sih kita nggak nambah gear gitu ya, nyanyi gitu-gitu aja, gitar ya. Gitu-gitu aja kan nggak mungkin. Of course kita mau kasih yang terbaik. Tadi sempat singgung Eros soal masalah telepon-teleponan, pakai gitar apa, biasalah suami saya juga begitu setiap malam, hampir setiap malam. Pertanyaan gue adalah, menghapus jejakmu itu adalah lagu yang liriknya ditulis oleh Eros Sheila Seven. Berdua, ya berdua. Berdua lu? Berdua. Oke. Pertanyaan gue adalah, katanya sempat nama Eros tidak tertulis. Itu apa tuh ceritanya tuh dulu? Jadi gini, dulu itu Peter Pan mau masuk album ketiga. Peter Pan masuk album ketiga, kita ngumpulin lagu. Gue punya lagu, si Menghapus Jejakmu itu. Cuman pada saat itu, setelah dengerin lagu yang lain yang ada di album Peter Pan itu, ini lagu ini nggak masuk nih ke album ini nih. Jadi udah nggak usah dimasukin. Jadi lagunya mau dibuang gitu istilahnya kan, dibuang dari album Peter Pan. Nah pas dia dibuang itu, kebetulan si Unge BCL itu lagi punya lagu nggak gitu. Terus kepikiran udah ini aja kali kasih BCL kali ya. Cuman belum lengkap waktu itu, jadi masih kayak masih kuncinya aja, masih kuncinya engkau bukanlah segalaku. Cuman itu doang itu kuncinya. Terus maksudnya baitnya belum jadi, song liriknya belum jadi semua. Jadi liriknya mungkin waktu saat itu baru jadi 20% kan, 100%. 20% baru ada ide-ide kata kunci aja gitu. Terus bikin, tapi gue lagi rekaman Peter Pan nih. Ntar nggak keburu. Telepon Eros aja deh. Terus ini ada lagu. Kita selesaiin mau nggak? Gue nggak keburu nih selesai nih, bingung apa, buntu. Ntar BCL yang mau nyanyiin. Gitu. Oh yaudah, dia lagi santai kayaknya lagi ini. Dikirim ke Eros lengkapin, balikin lagi, pas dibalikin, karena ini project gua gitu. Jadi gua bilang kayak, Ros yang ini tak ganti ya, yang ini tak ganti ya, nggak apa ya gitu. Ya ganti. Akhirnya diramu. Jadilah si Menghapus Jejakmu, kasih ke BCL, pas BCL nyanyiin, dia suka, terus pas dia bilang, pas lagi tahap berikutnya, ya gua bilang, tapi penciptanya tulis nama lu aja ya gitu. Ke BCL, kok gitu? Iya, udah biar kita nggak usah ada. Jadi waktu itu Eros tuh masih belum, kayak Eros juga ya udah gue cuma nulis iseng-iseng kok gitu, belum ngomongin itu, ngomong ke BCL, udah BCL aja nama penciptanya. Dia bilang nggak mau gua gitu. Ini juga nggak mau soalnya kan kayaknya ntar jadi masalah deh sama label gitu kan, antar label tuh. Antar label, iya bener. Lu males urusan itunya. Nah, males urusan itu, jadi udah nggak usah ditulis. Habis itu padahal itu kan duit mana gitu. Kalau nggak salah, ya namanya juga. Gue tegurannya meni tete bisa tete duit mana gitu. Jadi waktu itu orang Aquarius juga udah dengar kayaknya, tapi tetap kekeh mesti ada yang nyetel lagu mesti ditulis namanya. Maju mundur, akhirnya nggak jadi. Pas itu nggak jadi, di Peter Pan itu ada perpecahan kan. Pas momen itu ya. Pas momen itu ada perpecahan. Lagu belum selesai semua, abis itu
ayo kapan keluar. Akhirnya apa lagu ini masukin lagi ya gitu. Lagu yang lain. Oh iya. Tapi nggak satu warna nih sama yang sama lagu yang lain gitu. Akhirnya pokoknya udah mepet banget, udah masukin lagi deh. Nah pas masukin lagi itu baru ngomong ke Eros. Ros kayaknya jadinya masukin ke Peter Pan nih. Gimana? Gini. Yaudah nanti aja. Bocin bilang nanti Bocin aja langsung ngomong sama Eros. Karena Eros Sony. Nah, Bocin ngomong sama Eros. Nah Eros itu kayaknya gitu, dia nggak enak karena kan labelnya dia Sony sama Musika tuh masih bersaing banget waktu itu kan. Waktu itu ya. Jadi makanya namanya Eros, dia bilang udah nggak usah ditulis aja kata Eros. Eros yang minta nggak ditulis katanya, jangan ditulis katanya gitu. Jadi cuma masalah kontraknya aja diselesaikan sama Bocin, nama dia bilang jangan ditulis. Ya akhirnya gitu. Berarti secara rights gimana? Secara rights itu, nah ini makanya nih. Waktu itu kan Bu Acin yang langsung ngobrol sama Eros. Gue tuh belum terlalu ngerti ya masalah itu ya. Masalah pembagiannya berapa. Jadi pokoknya udah beres real kata Bu Acin, udah beres. Oh ya udah beres. Kayaknya ini deh kayak advance aja dibayar di depan gitu kayaknya. Okay. Iya, biar beres gitu ya masalah ya. Makanya pas sekarang udah mulai tahu, abis itu lagunya Peter Pan direkam ulang. Ini sekarang jadi baru nih. Eros juga udah selesai sama Sony kontraknya. Nah di yang baru udah ada tulisan itu namanya Eros Chandra. Yang baru dia udah ada. Udah mulai terima royalti per ini yang di Noah. Bukan yang di Peter Pan. Iya, yang di Noahnya. Di Noah, ya. Karena akhirnya itu direkam ulang ya? Enggak, di Noahnya. Jadi master baru ya. Master baru. Masternya milik? Masternya masih tetap milik Musika. Cuman Erosnya kan udah nggak di Sony ya? Iya, udah nggak. Ya, jadi udah nggak ribet lagi ya. Jadi udah nggak bermasalah. Buat teman-teman yang mungkin ini apa sih ngomongin apa? Jadi master itu adalah ketika gampangnya gini, lagu, lirik, nada, semua aransemen dijadiin satu, rekam. Nah itu tuh punyanya siapa gitu loh. Kayak saya bikin kue nih kue punyanya saya gitu. Nah itulah yang akhirnya menjadi suatu kepemilikan gitu ya di situ. Itu kalau kita bicara master. Kalau bicara lagu kan setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dari lagu itu dari nol sampai ada, itu termasuk penulis lagu. Penulis lagu atau arrangernya? Ataupun arrangernya, oke. Begitulah ya kurang lebih ya. Oke, kita sekarang beranjak ke lagu berikutnya yang juga menurut gue agak antik. Lu sebagai singer-songwriter tiba-tiba suatu hari lu ngubungin Pongky. Oh iya. Judul lagu Wanitaku. Wanitaku, betul. Itu tahun lalu ya kalau nggak salah ya? Sebelum pandemi. Masa sih itu sebelum pandemi? Pasal pandemi deh. Sebelum pandemi, soalnya inget banget album itu keluar, mestinya tur panjang, tiba-tiba pandemi jadi nggak jadi tur panjangnya. Oke. Nah, waktu itu lu ngubunginnya, by the way lu kenapa ngubungin band-band Jawa semua ya? Si Abe Sheila, terus kan Jogja semua tuh. Oh enggak, bukan Jawanya. Yang dilihat tuh penulis lagu bagus. Oh iya, amin. Ya. Oke, jadi waktu itu lo ngubungin Pongky. Ya betul. Untuk itu kenapa tuh kendala lo nggak bisa nyelesain lirik saat itu sibuk juga? Iya sebenarnya kayaknya bukan karena sibuk deh waktu itu. Lebih ke lagu udah dibikin lama, didiemin, berapa tahun disuruh bikin lagi, biasanya itu agak sulit ya. Idenya udah hilang, ininya udah sparksnya udah hilang kayak, aduh gimana ini gue nggak punya ide lagi, gue nulis apa yang tadinya. Nah itu makanya itu butuh bantuan. Sebelum itu juga udah mulai sempet tuh, jadi udah mulai ada kebiasaan untuk dapat ide nggak diselesain, disimpan dulu, nanti aja deh diselesainnya gitu. 1, 2, 3 gitu. Nah, salah satunya Wanitaku itu udah lama banget sebetulnya. Wah, kapan tuh 2000? Mungkin 2008 udah ada tuh lagu. 2008 itu udah ada. Terus baru 2019 mau lo hidupin lagi gitu. Jadi pas, wah gila, nggak bisa nih, gue perlu bantuan. Oke. Siapa kira-kira yang gaya bahasanya sama nih ya gitu, karena kan carinya itu, kalau enggak kan jadi susah banget nyawinin kan. Eros udah pernah, nanti kasihan juga nih Eros lagi sibuk bikin album Sheila juga waktu itu. Siapa ya Kang Capungnya, siapa ya? Siapa yang kira-kira sama penulisannya? Oh Jikustik sih, Jikustik tuh ya, Jikustik sama, ini sama. Akhirnya Kang Capung yang hubungin duluan kalau nggak salah ya, Kang Capung hubungin duluan, nah baru. Itu pun udah yang ke orang keempat kalau nggak salah. Waktu itu Rian udah sempat coba bantuin dan Masif, dia sebelumnya gue udah sering minta bantuan Rian berapa kali. Rian sempat nggak pas buat yang itu, habis itu ada siapa lagi nggak pas juga. Pas Mas Pongky pas, intinya
wah ini masuk nih. Walaupun agak di luar kebiasaan tapi Masuklah. warnanya masih masuk gitu. Jadi pas, wah yaudah langsung, oke. Gitu. Oh gitu. Oke, jadi itulah akhirnya. Jadi lu adalah musisi yang nggak segan bila ada lagu yang menurut lu gue udah nggak bisa nih, mood gue udah nggak di situ, lu nggak segan minta bantuan songwriter lain ya, tolongin gue dong gitu. Kan ada songwriter yang enggak, this has to be my song and my song only. Kan ada yang kayak gitu. Atau dia hanya partneran kayak Lennon McCartney. Pokoknya berdua itu aja, nggak mungkin di luar itu rumusnya. Lu mah santai kayaknya ya. Kayaknya bertualang aja, pengen tahu sama ini gimana ya. Soalnya pas yang sama Eros itu surprisingly tuh kayak kok bisa jadi begini ya gitu sih liriknya. Karena yang gue tulis tuh A, yang ditulis Eros tuh B. Tiba-tiba jadi C-nya tuh kayak, wah bisa gini ya? Gitu. Irisannya enak ya? Gitu. Ini mencoba lagi menemukan. Lu merasa jadi orang yang beruntung nggak sih sebenarnya? Do you feel lucky? Kayak lu kalau mau ngerjain apa-apa kayak selalu aja gitu ada jalannya. Oh iya, banget. Lu merasa lucky? Banget. Dari umur berapa lu merasa lucky? Mungkin pas mulai jadi musisi kayaknya. Soalnya kalau yang lain-lainnya kayaknya enggak. Olahraga juga lucky. No. Di industri musik ini gue ngerasa lucky, betul. Iya. Jadi kayak lu pengen apa, selalu nanti ada aja yang bisa nampung dan menjadikannya lahir gitu. Iya, betul. Jadi aja gitu. Apa yang mau dikerjain tuh jadi bagus. Kadang-kadang bantuan dari teman-teman, kadang-kadang bantuan dari label gitu. Terjadi aja bagus gitu. Dan lu sadar itu? Iya. Termasuk ketika waktu Peter Pan harus tutup nama, terus udah gitu kalian jadi Noah dengan formasi yang baru, terus sama besarnya gitu loh efeknya. Itu kan nggak semua band loh bisa, yuk ganti nama yuk, gitu pas besok bahasa Sunda nama, bahasa Inggris nama Mejus. Mejus, ya kan? Tapi lu mah nggak Mejus gitu. Dari Peter Pan ke Noah, and people still feel the enigma. Makanya ini yang lakinya tadi dibilang, di dalam proses itu kan ada banyak hal yang terjadi ya. Habis itu ada masalah hukum waktu itu, habis itu ada apa lagi ya? Ada banyak yang memang secara nggak langsung membantu peralihan nama itu. Sebenarnya kalau menurut gue ya, katakanlah gini, pada saat ganti nama itu kan sebenarnya ada masalah tuh. Bahwa kenapa mesti ganti nama? Karena ada 2 player lagi keluar. Itu sendiri kan sebenarnya sebuah pemberitaan yang bikin orang aware bahwa band ini mau ganti nama. Kenapa dia mau ganti nama? Karena dia ada permasalahan nih sama band sama teman-teman sebelumnya gitu. Itu hal kayak gitu kan sebetulnya secara nggak langsung memberikan keuntungan awareness ya, gitu kan? Yang walaupun kita sebenarnya nggak pengen gitu. Nggak ada cara lihatnya nggak sih? Kayaknya kalau itu terjadi pada orang pada umumnya akan, aduh, I really love that name. Kenapa sih gue harus ganti gitu kan? Ada pasrahnya juga ada sih sebetulnya. Ada. Jadi ada banyak hal. Satu udah pasti kita ada banyak taktik waktu itu. Ada taktiknya. Taktik dari mulai Peter Pan. Ya, taktik pertama adalah namanya Peter Pan. Mau diganti. Sebelum kita ganti nama ke nama yang berikutnya, berarti harus ada yang nyambungin. Berarti tahap pertama kita mesti bikin logo. Jadi Peter Pan ada logonya. Tadinya kan ada logonya. Peter Pan. Ada bulunya. Tadinya belum ada kan? Itu logo bulu itu atas konsiderasi itu. Karena kita tahu kita mau ganti nama nanti, kita mesti punya logo. Si bulu ditaruh dulu supaya dia bisa bawa ke bulu berikutnya. Jadi gitu. orang yang tahu Peter Pan aja akhirnya tahu ada logo ini. Nanti kalau nama ini udah nggak ada kan orang udah tahu logo ini. Nanti logo ini akan membantu memperkenalkan ke nama yang baru gitu. Iya. Itu satu taktiknya ada satu. Terus apa lagi yang kita pikirin saat itu ya? Kamu orang lama ya ngomongnya taktik ya? Strategi Pak. Strategi. Taktik gerilya. Si bulu ngikut, jadi orang aware. Itu satu. Kedua tuh memang kita nggak punya pilihan sebetulnya. Karena pada saat Peter Pan itu rekaman, sebenarnya dalam hati gue juga nggak srek sih. Kenapa mesti pakai nama Peter Pan ya? Karena saat itu sebenarnya Peter Pan itu kan diambil pas kita lagi mau senang-senang aja di kafe. Karena kan nama nggak begitu intentional namanya gitu ya?
orang itu kan waktu itu yang bawa nama itu kan Andika waktu itu. Kita lagi sibuk iniin lagu, Andika nyaranin nama itu, ya kita pakai aja nama itu gitu. Dan cukup nekat ya band dari Bandung dengan nama Peter Pan ya. Kalau menurut gue nekat banget. Karena pakai huruf up loh itu, alias Pepanto dari Bandung dan orang nggak salah ngomong. Itu satu. Kedua masalah rights. Oke, Cipta. ya Peter Pan. Ya. Jadi mulai sadar itu pada saat Peter Pan-nya punya CD, mulai mau bikin merchandise kan berarti mesti bikin merek dagang. Iya. Pas mau didaftarin itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini punya Disney, tapi kan ini Peter Pan-nya disambung, bukan nama keluarga Pan. Kan it's Peter Pan. Betul. Sama aja. Kalau sound-nya sama udah nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Jadi dari tahun Diganti Peter Pan gitu nggak bisa. pokoknya kalau sound-nya sama itu kena. Oke. Sound-nya sama tuh kena gitu. Good to know. Oke. Oh gitu. Nah jadi di album pertama pun kita udah tahu bahwa nama itu bermasalah sebetulnya. Jadi lu sebenarnya diam-diam nggak serak ya? Dari pertama kali sebenarnya nggak serak karena kayak One day this is gonna be a problem Iya, gitu ya, betul. lo mikirnya ya? Pas itu kayak wah ini bahaya juga nih abis itu. Itu satu. Jadi bahwa memang dan kita beruntungnya waktu itu kan memang belum ada internet ya. Jadi ada Peter Pan di Bandung itu, mungkin Disney nggak akan pernah tahu. Nggak akan, iya. Tapi kalau ada internet sekarang kan, ada band pakai nama Peter Pan di Bangke. Iya. Bisa kena tuh kalau sekarang gitu. Nah itu laki lagi tuh, Makanya right time untungnya. at the right place. Right-nya pas gitu. Jadi satu memang kita udah mesti ganti. Oke. Gitu. Jadi bukan Udah kayak, waktunya, geus wayahna. bukan cuma kayak ganti ya namanya iseng gitu, bukan Enggak, gitu. Jadi enggak, ada oke. banyak pemikiran juga Oke. gitu. Terus juga apalagi diperberat dengan begitu ada personel yang keluar, ada masalah kepemilikan ide atas nama itu Atas gitu. nama itu. Jadi juga itu juga menambah gitu. Jadi ya ada banyak hal sih sebetulnya. Oke, terus pemilihan nama Noah itu siapa awalnya? Ya kita semua sih sebetulnya. Kita semua tuh siapa? Ya, yang di dalam band. Ya. Jadi pas kita nama barunya apa ya? Kan bingung ya. Itu tuh sistemnya kayak arisan, bukan kayak arisan. Jadi oke, satu orang bawa 10 nama ya. 10? Jadi Uki siapin 10 nama, gue siapin 10 nama, Reza siapin 10 nama, Lukman siapin 10 nama. Jadi pas disatuin kan jadi ada 40-an gitu. 40 eliminasi 1, eliminasi 2, jadi tinggal 30, jadi tinggal 20. Sampai akhirnya jadi tinggal 3, pas udah tinggal 3 itu kita tanya semua orang, termasuk manajer, termasuk label dong pasti ya. Menurut label yang mana ya? Menurut ini mana, akhirnya kita sepakati ya udah berarti yang Noah aja deh. Gitu. Waktu itu ya, 3 itu ada Noah, ada Master Plan tuh Uki karena dia kan suka banget Oasis ya. Jadi iya. Master Plan, habis itu satu lagi apa lupa. Aduh, satu lagi apa ya? Ini saking nggak oke-nya berarti sampai Sampai lu nggak inget ya? Udah. Pokoknya ada 3. Berarti itu penting lah ya tanya. Ada 3 gitu. Noah. Ya. Siapa yang naruh nama itu waktu itu? Waktu itu gue naruh nama Noah. Pas nih, orang yang pas gue tanya, kenapa lu kepikiran Noah? Enggak sih, sebetulnya ini aja. Kayaknya enak gitu bunyinya. Inspirasinya waktu itu adalah kayaknya punya nama band dengan nama orang tuh enak ya. Waktu itu kan Lu tau kan Noah itu Nabi Nuh? ya. In English? Ya. Oke. Apa lu dari kisah itu? Enggak. Oke, sama sekali. Waktu itu ada band yang dengan nama orang tuh ada Rooney, ada Keane, ada siapa Main lagi? bola. Ya, Maksudnya itu? Keane, Kiana itu. Itu kan nama orang juga kan Iya. gitu. Jadi gitu, kenapa band kita ini aja ya? Ada Benjamin apa ya waktu itu? Ada banyak pokoknya. Kita nama orang aja kita. Siapa yang nama orang yang enak disebut ya? Kayaknya Wahyu kurang deh. Dapa gitu juga kurang enak. Ibnu. Jadi akhirnya ya pokoknya dapetnya Noah aja. Noah kayaknya gampang ya. Noah. Itu masih kira gitu. Gitu aja sih, nggak ada ininya. Waktu gue pertama kali denger nama Noah ya, gue tuh waktu itu udah gini, ini mah bakal jadi lagi. Oke, kenapa emang? Because Noah itu nama yang menurut gue mengandung intensity yang besar. Dan kalau dari iman percaya gue ya, sebagai orang Nasrani ya, Noah itu kalau secara biblical di dalam Alkitab itu ditulisnya gini, and Noah found favor in the eyes of God.
Jadi selalu akan menemukan perkenanan, lo tau nggak? Oke. Jadi dahsyat tuh nama. Jadi pas gue, Jadi spesial banget di mata Tuhan ya gitu. Iya. Lo pernah nanya nggak sih sama si mama seperti apa doanya? Ibu Darlina ya? Ibu Darlina. Nah. Enggak, gue nggak pernah nanya. Enggak. Nggak berani gue nanya. Kenapa? Kayaknya nggak jawab juga deh. Nyokap gue itu orangnya introvert banget. Ya siapa tahu ya. Kalau tahu nanti kasih tahu ya supaya ibu-ibu yang lain juga Biar bisa formulanya sama ya? mirip-mirip gitu gimana. Kalau show tuh yang bikin playlist siapa? Kayak besok nih lo main nih di sini. Salah satu karir gue adalah menulis song list. Tapi menurut gue sendiri, gue bisa nulis lagu begitu karena nggak bisa ngomong langsung ke orangnya. Tapi bukan memang semuanya harus dipikirkan biar bagus ya. Berarti kita sama overthinking. Berarti It's not overthinking, it's Yeah, supposed to be. ya, suka apa? Lo dog person apa cat person? Atau cat person? Oke, betul. Enggak sih, malah yang unik ya. Dia baru bersuara, saya unik katanya.